Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel WJ Family, di mana channel ini akan membahas mengenai kegiatan di keluarga saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara memanfaatkan triplek bekas. Nah, ini saya ada table saw buatan sendiri juga. Untuk mesinnya saya menggunakan circular saw mereknya Osel. Jadi awalnya itu saya nyobi mengenai perkayuan ya, karena waktu itu saya buatkan untuk istri, buatkan meja, tapi ternyata malah banyak peminatnya. Nah, ini adalah alat-alat yang sudah saya beli. Ada cordless bur, kemudian jigsaw, ada mesin planer, kemudian ada gerinda. Nah, ini adalah beberapa contoh pesanan yang sudah saya buat karena minat dengan pembuatan kayu saya. Ada meja set, ini ada besi, ini ada meja lapis takosit, kemudian ini ada lesehan yang bentuknya panggung ya. Nah, ini ada rak TV saya sendiri dari triplek bekas juga, potongan-potongan. Kemudian ini ada minibar cafe, waktu itu request ukuran 2 meter. Kemudian ini ada yang pesen meja juga, meja biasa. Kemudian ini ada wastafel tempel ya, tempel di dinding. Kemudian saya juga buat neon box. Neon box banyak pesanan juga saya buat sendiri, bisa satu sisi sama dua sisi. Ini contoh yang satu sisi, tadi yang MS Glue itu yang dua sisi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memanfaatkan triplek bekas atau potongan-potongan kecil triplek bekas menjadi triplek lembaran yang lebih luas atau lebih lebar dengan cara menyambungnya. Untuk yang pertama kita ukur terlebih dahulu, jadi kelipatannya itu ukuran lebarnya 5 cm atau 10-15, jadi kelipatan 5 ya kalau bisa. Jadi semua harus ukurannya sama, lebarnya harus sama. Jadi untuk memudahkan kita menyambung agar nanti terlihat rapi. Untuk terbal triplek sendiri itu harus sama ya, semisal 9 mili sama 9 mili atau 9 mili sama 8 mili juga nggak masalah. Yang perbedaannya nggak terlalu jauh, nanti kan bisa diamplas dan disamakan. Kalau 12 mili sama 9 mili itu nanti tidak bisa bagus, jadi usahakan misal bawahnya 8 mili, atasnya 9 mili, juga seterusnya 8 mili, 9 mili, 8 mili, 9 mili, seperti itu terus. Untuk teknik ini sendiri sering saya lakukan ya, karena lumayan menghemat biaya produksi atau biaya bahan baku, karena harga triplek itu cukup lumayan. Jadi kita bisa memanfaatkan triplek bekas potongan-potongan untuk pembuatan berbagai macam pertukangan. Ini adalah triplek yang sudah saya potong tadi. Lebarnya ada yang 5 cm, ada yang 10 cm atau 15. Sekarang kita akan potong panjangnya terlebih dahulu. Panjangnya juga diusahakan sama agar nanti waktu pemotongan lurus atau pemotongan panjang itu tidak terbuang sia-sia. Jangan lupa pakai kacamata pelindung dan juga berdoa agar apapun yang kita kerjakan itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua sisinya juga harus dipotong agar siku. Kita potong cross cut terlebih dahulu ya. Kalian juga bisa memotong panjangnya itu sesuai dengan panjang triplek bekas itu sendiri ya. Itu tidak masalah. Jadi misal potongannya tidak harus sama, itu juga tidak masalah. Tapi nanti waktu perakitan kalian harus bisa mengotak-atik bagaimana agar rangkaian sambungannya itu pas. Jadi nanti terakhir waktu dilem semuanya itu sampingnya itu harus diratakan terlebih dahulu agar rapi gitu. Jadi untuk nanti membuat
mungkin meja atau rak, itu bisa lebih enak. Oh iya, sedikit cerita saja ini ya, berbagi pengalaman aja. Saya itu sebenarnya baru banget belajar mengenai perkayuan ya. Saya itu baru sekitar 6 bulanan atau setengah tahunan ya. Awalnya itu cuman punya alat bor yang cordless itu, yang bor yang baterainya itu cuman 12 volt. Nah itu mungkin untuk kebutuhan rumah tangga aja. Eh, dan saya belum punya alat-alat lain seperti table saw ini. Table saw ini termasuknya itu baru saya buat setelah sekitar 2 bulan. Jadi dulu setiap saya buat sesuatu itu saya post di story WA. Kemudian itu banyak sekali yang ngechat, minta bisa bikinin ini mas, bisa bikinin itu. Wah, akhirnya saya memberanikan diri untuk beli alat-alat pertukangan. Jadi kemudian saya beli alat planner kayak terus kemudian amplas, gerinda, kemudian jigsaw untuk memotong triplek. Tapi itu harganya nggak mahal kok guys, itu harganya murah-murah semua, nggak sampai 1 juta per alatnya itu ya, per alatnya nggak sampai 1 juta. Nah ini adalah tahap perakitan dimana kita harus menyiapkan baut gunanya untuk mengklem. Kalau di saya karena saya nggak punya banyak klem, jadi saya menggunakan baut, nanti bautnya dilepas saja. Nah, kita siapkan bor, kemudian jangan lupa kita juga siapkan lem. Saya menggunakan lem Presto DN, lem kayu Presto ya. Ini terbukti sangat kuat, saya sudah lama menggunakannya dan memang benar-benar bagus kualitasnya ya. Nah, jadi perakitan pertama itu kita letakkan beberapa triplek, kita cari yang sisinya itu yang halus ya. Maksud saya itu yang apa itu, yang permukaannya halus. Nah, jadi permukaan halus itu kalau bisa ditaruh di bawah. Jadi permukaan yang kasar itu kita taruhnya itu di atas, nanti kan itu dilapisi lagi. Nah jadi yang rusak itu yang berhimpitan sama triplek yang di atas itu. Nanti kita sambung dulu menggunakan lem sisinya. Nah ini salah satu yang saya sebutkan tadi, kalau kita nggak mengukur panjangnya sama, kita harus mengotak-atik sendiri bagaimana agar triplek itu bisa siku ya, atau bisa menyambung dengan tepat atau tidak buang sisa tripleknya yang samping itu. Nah ini setelah bawahnya sudah disambung samping-sampingnya, kemudian kita akan lapisi yang atas. Jadi triplek ini kan saya menggunakan tebal 9 mili, jadi nanti tebalnya itu bisa 18 mili ya. Kurang lebihnya seperti itu, tapi nanti kan ada triplek yang mungkin beda merek, itu ketebalannya mungkin sedikit berbeda ya, jadi kita harus mengamplas. Oke, setelah kita pasang lapisan keduanya, kita harus baut untuk mengganti klem, jadi supaya kencang bautnya langsung tembus ke mejanya ya. Kita baut semua dan kita lapis 2 lapis triplek semua sampai benar-benar kita menginginkan lebar yang sesuai keinginan kita. Nah untuk mempercepat, kita langsung saja ke hasilnya ya. Nah ini dia hasil dari penyambungan triplek kecil-kecil tadi. Jadi triplek yang ukurannya 10, lebar 10 sampai 15 atau 20 itu kita kalau satukan bisa menjadi lebarnya itu sampai
setengah meter lebih, bahkan itu bisa lebih tergantung kita menginginkan lebar yang luasnya ukurannya seperti apa. Jadi kita mempunyai ketebalan kurang lebih di situ 11 cm. Itu bisa buat alas triplex atau buat rak-rak kecil maupun rak-rak yang untuk penyimpanan barang. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.